Halo, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana mengatasi konflik di dalam rumah tangga. Ikuti terus. Konflik dalam rumah tangga atau pernikahan adalah perselisihan karena perbedaan atau pertentangan dalam menyikapi suatu masalah. Sebelum kita lanjutkan, saya akan sampaikan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi sumber konflik di dalam pernikahan. Apa saja yang dapat menyebabkan terjadi perselisihan antara suami dan istri? Yang pertama adalah perbedaan karakter. Tentu dua orang dalam satu pasangan lahir atau datang dari latar belakang yang berbeda. Karakter adalah bawaan lahir dan juga adalah hasil dari pengaruh asuhan orang tua dan juga pengaruh daripada lingkungan kita dibesarkan. Inilah yang menjadi salah satu sumber konflik di dalam pernikahan. Sebagai contoh misalnya, suami datang dari latar belakang dengan karakter yang tidak banyak bicara dan juga tidak suka dengan suara-suara yang keras dan kasar. Sementara istri misalnya datang dengan latar belakang yang banyak bicara dan suka ngegas. Atau sebaliknya, istri datang dari latar belakang yang lemah lembut, sementara suami datang dengan karakter yang agak keras dan kasar. Nah, tentu perbedaan ini akan mengakibatkan konflik dalam pernikahan apabila tidak ditangani dengan baik. Yang kedua adalah perbedaan kepentingan. Dalam pernikahan tentu banyak kepentingan, tetapi apabila kepentingan suami dan istri menjadi berbeda, itu menjadi persoalan. Sebagai contoh misalnya, akhir pekan istri ingin bersama-sama dengan teman-teman wanitanya untuk arisan. Pada akhir pekannya, suami justru mengajak istri dan seluruh keluarga untuk berakhir pekan di pantai atau di tempat rekreasi yang lain. Nah, tentu ini adalah dua kepentingan yang berseberangan yang bisa mengakibatkan konflik antara istri dan suami atau suami dan istri. Kemudian adanya perbedaan pemahaman atau persepsi. Perbedaan pemahaman akan sesuatu ini dipengaruhi oleh latar belakang juga. Lingkungan di mana ia dibesarkan dan juga pengalaman hidup, kemudian dipengaruhi juga oleh pendidikan. Kadangkala ketika timbul satu topik, katakanlah ketika suami dan istri asik ngobrol, lalu timbul satu topik yang sedang hangat dibicarakan di tengah masyarakat, contoh misalnya tentang COVID-19 dan penanganannya di bangsa kita. Lalu suami memberikan pendapat, istri juga memberikan pendapat. Nah, perbedaan pendapat dalam hal yang sedang dibicarakan itu bisa jadi mengakibatkan pertengkaran. Tadinya perbincangan yang hangat, diskusi yang umum bisa jadi pertengkaran karena perbedaan persepsi dan pemahaman. Apabila masing-masing memaksakan pemahamannya terhadap pasangannya. Kemudian, konflik dalam pernikahan juga terjadi karena perilaku yang kurang menghargai orang lain. Ini banyak sekali dipengaruhi oleh latar belakang keluarga. Ada saja orang-orang yang tidak bisa menghargai orang lain. Orang lain buat, katakanlah pasangan berbuat baik, tetap tidak baik di matanya. Apalagi pasangannya berbuat yang tidak baik, akan sangat runyam dalam penilaiannya. Jadi, ini juga sumber yang banyak mengakibatkan konflik di dalam pernikahan.
Yang terakhir, yang menjadi salah satu sumber konflik yang banyak terjadi dalam pernikahan adalah pembagian tugas dan tanggung jawab antara suami dan istri tidak dirumuskan dengan baik dan dengan jelas. Misalkan, siapa yang antar anak-anak sekolah di pagi hari dan siapa yang jemput anak-anak pulang dari sekolah. Pernahkah teman-teman merumuskan dengan pasangan? Atau misalnya, kalau istri sudah sedang sibuk mencuci pakaian dan sebentar lagi akan melanjutkan pekerjaan di dapur, memasak untuk makan keluarga. Adakah pernah dirumuskan atau dimintai dengan baik bantuan kepada suaminya untuk membantu di dapur atau untuk membantu mencuci pakaian? Tetapi maksud saya di situ adalah harus dirumuskan pembagian peran dan tugas sehari-hari dengan jelas antara suami dan istri. Apabila suami membantu pekerjaan istri di rumah, seperti membersihkan rumah, memasak dan mencuci, itu tidak ada yang salah. Tidak menjadi turun harga diri suami apabila suami turun tangan membantu pekerjaan istri di rumah. Yang penting ada kesepakatan dan pembagian tugas yang jelas. Toh juga untuk sama-sama bisa menikmati suasana yang baik dan nyaman di rumah untuk semua keluarga. Nah, kemudian kita akan bahas ada 4 tipe orang dalam menghadapi konflik dalam keluarga. Tipe yang pertama adalah dengan mendiamkannya. Mendiamkan di sini tidak bermaksud bahwa dia diam, tidak mau berbicara, bukan. Tetapi konflik yang timbul tidak diselesaikan dengan baik, tetapi didiamkan, dipeti eskan, tidak sampai kepada penyelesaian, didiamkan saja. Ada orang berpikir bahwa menyelesaikan masalah dengan pasangan dengan cara mendiamkan adalah cara yang terbaik. Tidak mau ribut, tidak mau ambil pusing, diamkan saja. Tetapi mendiamkan permasalahan antara suami dan istri itu sama saja menghindar dari masalah. Atau dengan kata lain, sama saja kita adalah seorang pengecut. Mendiamkan masalah tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Malah, masalah yang ada akan bertumpuk dan mengakibatkan ada tembok antara suami dan istri. Sehingga dengan bertumpuknya banyak masalah yang tidak pernah diselesaikan, lama-lama hubungan suami dan istri menjadi dingin. Tidak ada keharmonisan lagi, tidak ada senda gurau, tidak ada kasih mesra. Kalaupun ada, sepertinya dipaksakan atau hanya pura-pura supaya dilihat orang baik-baik saja. Tipe yang kedua adalah bertengkar untuk menang. Bertengkar untuk membuktikan bahwa dirinya paling benar dari pasangannya. Jadi biasanya orang seperti ini ketika sudah bertengkar hebat, lalu pasangannya mengalah atau dianggap kalah, dia akan merasa puas hati. Lalu dalam hatinya mengatakan, rasain lu, gua menang, gua benar. Padahal saudaraku, teman-teman semua, dalam pernikahan, semestinya tidak ada lagi yang menang, siapa yang kalah. Sebab namanya suami istri harusnya sama-sama menang. Karena apa? Kalau satu orang menang, satu orang kalah. Sebetulnya, kekalahan satu orang adalah kekalahan bersama. Kalau Anda melukai pasangan Anda, sebetulnya Anda juga sedang melukai diri sendiri. Karena Anda berdua adalah satu dalam pernikahan. Ada juga orang bertengkar untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ada agenda dalam hatinya yang ingin didapatkan. Sehingga
pertengkaran diciptakan atau ditumpangi untuk menjadi alasan mendapatkan keinginannya, keinginan yang tersembunyi. Nah, saudaraku, mestinya tidak ada keinginan yang tersembunyi dari salah satu pasangan untuk tujuan menang atau melampaui pasangannya. Sebab seperti tadi saya katakan, semestinya suami dan istri punya agenda sama-sama, punya tujuan sama-sama, punya keinginan sama-sama untuk kemajuan, untuk keharmonisan, untuk kebahagiaan semua keluarga. Kemudian tipe yang ketiga, tipe orang dalam menghadapi konflik dalam pernikahan, yaitu mengalah. Ia menganggap bahwa mengalah itu adalah tindakan yang benar. Tidak perlu bersusah payah untuk membuktikan sesuatu kepada pasangan. Nah, sebetulnya bahayanya, ini bisa jadi adalah kemarahan yang dipendam, yang suatu saat nanti bisa dilampiaskan pada kesempatan yang ada, dan dengan cara-cara yang lain. Ini juga adalah cara yang tidak benar. Kalau pasangan Anda atau Anda selalu mengalah, sebetulnya Anda sedang menumpuk amarah yang suatu saat bisa meledak seperti bom waktu. Karena itu, tipe ini juga adalah tipe yang tidak ideal untuk menyelesaikan konflik dalam pernikahan. Tipe yang keempat adalah berkompromi, mencari penyelesaian. Artinya, masing-masing pihak sedikit mengalah dan mencoba mencari titik tengah dan kesepakatan. Ini merupakan jalan terbaik di dalam mengatasi setiap konflik dalam rumah tangga. Kuncinya di sini adalah menurunkan sedikit ego, kemudian cari penyelesaian bersama-sama. Karena itu setiap pasangan perlu belajar bagaimana mengatasi konflik dalam pernikahan dengan baik. Pertengkaran memang tidak bisa kita katakan sepanjang pernikahan tidak pernah bertengkar, tidak juga. Karena memang kita datang dari latar belakang yang berbeda. Tetapi kalaupun terjadi pertengkaran antara suami dan istri, tetapi itu adalah pertengkaran di dalam kasih. Artinya pertengkaran di dalam kasih adalah ketika bertengkar, tidak ada maksud hati untuk melukai pasangan. Tidak ada maksud hati untuk menang atas pasangan. Tidak ada maksud hati untuk mencapai agenda sendiri, tujuan sendiri, kepentingan sendiri terhadap pasangan. Tetapi pertengkaran dalam kasih adalah maksudnya untuk memberikan pemahaman terhadap adanya perbedaan dengan pasangan. Firman Tuhan kan sudah mengajarkan bahwa dikatakan apa? Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan kasih itu tidak berkesudahan. Inilah yang harus ada di dalam kita sebagai satu pasangan yang disatukan dan diberkati Tuhan dalam pernikahan. Kita jaga kasih ini tetap berkobar dalam diri kita. Jadi apa prinsip untuk mengatasi konflik dalam pernikahan? Yang pertama, sikap mau belajar. Seperti saya katakan di awal, bahwa kita datang dari background yang berbeda, dengan karakter yang berbeda. Karena itu kita mesti belajar tentang pasangan kita. Apa yang dia suka, apa yang dia tidak mau, apa yang dia mau, dan pelajari karakter daripada pasangan kita. Ada suami misalnya, istri misalnya tidak suka melihat suaminya habis mandi taruh handuk di atas tempat tidur. Maka suami harus belajar untuk tidak menaruh handuk basah habis mandi di atas tempat tidur. Hal-hal seperti ini perlu dipelajari. Jadi harus ada dari diri kita sikap mau belajar, yaitu mempelajari pasangan kita dan menyesuaikan dengan dia.
Kemudian prinsip yang kedua adalah jadilah pendengar yang baik. Kemarin di dalam video yang lain waktu saya membahas tentang komunikasi dalam pernikahan, saya menyinggung juga tentang ini. Kita harus menjadi pendengar yang baik terhadap pasangan kita. Ajaklah pasangan untuk menceritakan perasaannya dan keinginannya. Tanyakan, dengarkan baik-baik, dan temukan akar permasalahannya. Sebab cara pandang saudara terhadap satu masalah tidak sama dengan cara pandangnya. Misalnya satu masalah, saudara pandang dari sebelah sini, dia pandang dari sudut pandang yang berbeda, sehingga tidak ketemu. Maka perlu kita mendengar bagaimana ia memahami, melihat satu persoalan. Dan dengan mendengar kita baru bisa menemukan apa yang menurutnya jalan terbaik, apa menurutnya solusi, apa menurutnya yang baik buat dia, buat pasangan, dan buat keluarga. Prinsip yang ketiga adalah kendalikan emosi atau amarah. Kemarahan tidak pernah membantu kita menyelesaikan konflik. Amarah tidak pernah mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Seperti firman Tuhan dalam Yakobus. Bahkan di Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut dikatakan meredakan kegeraman. Prinsip yang keempat adalah pikir dulu sebelum bicara. Sebab apa? Di dalam banyak bicara ditemukan banyak kesalahan. Semakin banyak bicara, semakin banyak potensi bersalah. Dengan berpikir dulu sebelum bicara, akan membantu kita dapat mengatakan keinginan kita tanpa melukai perasaan pasangan kita. Prinsip yang kelima adalah introspeksi diri sendiri. Jangan melulu menyalahkan, tetapi cek diri kita. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Jangan cari asapnya, cari apinya. Apinya di mana? Bisa jadi bukan di diri pasangan kita, tetapi di diri kita. Itu sebabnya perlu introspeksi diri. Nah, dalam introspeksi diri inilah diperlukan kerelaan, diperlukan kerendahan hati, menurunkan ego. Orang yang tidak siap introspeksi diri adalah orang yang tinggi hati, orang yang sombong. Dikatakan siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Jika kita salah, akuilah kita salah. Jika kita benar, diamlah. Tidak perlu membuktikan dengan gerasa-gerusu, dengan suara yang keras, membuktikan bahwa kita benar supaya kita menang. Tidak perlu. Cukup dengan tenang. Prinsip yang keenam, persingkat konflik. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini maknanya sebetulnya adalah jangan biarkan konflik berlarut-larut. Persingkat waktu penyelesaian. Cepat-cepat cari solusi. Karena apa? Apabila konflik tidak segera diselesaikan, itu akan menjadi pintu gerbang masuknya rancangan jahat si iblis yang akan menghancurkan hubungan suami dan istri. Jadi masing-masing kita harus berusaha menyelesaikan konflik, tidak menunda-nunda, apalagi dengan sengaja memperpanjangnya. Dengan melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam mengatasi konflik Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa menjadikan konflik, mengubahnya menjadi berkat. Itu yang luar biasa. Kemudian yang terakhir, ini tambahan dari saya. Apabila terjadi konflik dalam pasangan, jangan terburu-buru melaporkan kepada orang tua, atau mertua, atau saudara. Kenapa begitu? Percaya sama saya, apabila kita ada konflik dengan pasangan kita laporkan kepada orang tua kita, kebanyakan hasilnya bukan tambah baik, tetapi tambah tidak baik. Karena orang tua kita itu cenderung menilai sesuatu yang kita laporkan itu tidak objektif. Karena apa? Dia akan cenderung membela anaknya sendiri. Ditambah lagi, apabila Anda melaporkan masalah yang Anda alami dengan pasangan Anda dari sudut pandang Anda sendiri, yang belum tentu benar 100%. Nanti orang tua Anda atau saudara Anda akan memberikan nasihat-nasihat yang tidak menguntungkan kepada keutuhan keluarga. Kecuali orang tua mempunyai kebijaksanaan yang cukup baik,
untuk menimbang dan memberikan nasihat yang baik untuk keutuhan rumah tangga dan untuk kebaikan rumah tangga anaknya dan menantunya. Tetapi nasihat saya, hindari terburu-buru melaporkan masalah dan konflik yang Anda alami dengan pasangan Anda. Lebih baik cari bantuan, nasihat dari hamba Tuhan. Kenapa hamba Tuhan? Karena tentu beliau akan menilai dan menimbang berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kasih yang tidak berat sebelah kepada Anda dan kepada pasangan Anda. Sebab hamba Tuhan tentu akan bertujuan bagaimana rumah tangga Anda tetap utuh, masalah diselesaikan. Ia tidak mempunyai kepentingan sepihak terhadap pasangan Anda atau mungkin terhadap Anda. Hamba Tuhan tidak ingin menguntungkan Anda daripada pasangan Anda atau sebaliknya menguntungkan pasangan Anda daripada Anda. Karena itu, saya menganjurkan kepada setiap pasangan, khususnya pasangan-pasangan yang masih muda, untuk mempunyai mentor. Dari mana kita dapat menemukan mentor yang bisa siap sedia mendidik kita, mengarahkan kita? Mudah sekali, kita bisa menemukan itu di gereja. Hamba Tuhan atau pendeta bisa kita jadikan mentor kita, yang sewaktu-waktu kita bisa meminta pendapat, minta nasihat, minta arahan, dan juga minta didoakan. Jadi itulah prinsip-prinsip bagaimana mengatasi konflik di dalam rumah tangga, di dalam pernikahan antara suami dan istri. Belajarlah untuk menahan emosi. Belajarlah tentang pribadi pasangan. Belajarlah menyesuaikan karakter. Karakter bisa diubah. Karakter yang jelek, bawaan lahir atau bawaan dari lingkungan keluarga, jangan katakan tidak bisa diubah. Karakter bisa diubah dengan membangun kebiasaan-kebiasaan baik. Dengan kita meminta pertolongan Tuhan, berdoa supaya kita diubahkan. Karakter yang tidak baik bisa diubah. Belajarlah menyesuaikan diri dengan pasangan. Turunkan sedikit, sesuaikan supaya titik temunya baik. Dan terjadilah keluarga yang bahagia, diberkati oleh Tuhan. Shalom.